Adiputra Official mempersembahkan 13 teknik penyelesaian konflik yang efektif. Ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, kita sering mencoba mengoreksinya untuk meyakinkan mereka bahwa sudut pandang kita benar dan sudut pandang mereka salah. Kita tidak akan pernah memegang sudut pandang yang kita anggap salah. Namun kita semua tahu dari pengalaman betapa sulitnya membuat orang lain mengakui kesalahannya. Hal ini biasanya tidak hanya sesekali tetapi seringkali menimbulkan konflik nyata. Syukurlah ada sejumlah strategi penyelesaian konflik yang efektif, jadi pertimbangkan untuk mencobanya. 1. Jangan bersikap defensif. Dalam konflik apapun, baik itu profesional atau pribadi, kita semua merasakan dorongan untuk segera membela diri. Anda mungkin mendapati diri Anda terus-menerus berusaha mengoreksi posisi orang lain, namun tetap saja mempertahankan posisi Anda sendiri. Bahkan sebelum mereka selesai menjelaskan pendapat mereka, cobalah membalikan keadaan. Bagaimana perasaan Anda ketika orang lain terus-menerus menentang Anda dan tampaknya tidak mau mempertimbangkan pendapat Anda? Luangkan waktu sejenak dan benar-benar mencoba untuk melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Mereka mempunyai alasan untuk sudut pandang mereka. Sama seperti Anda memiliki alasan untuk sudut pandang Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menerima posisi mereka. Tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda menanggapinya dengan serius, Anda dapat menghindari hal-hal yang bersifat pribadi. Coba gunakan frasa seperti "saya mengerti maksud Anda," dan itu adalah tanda yang sah bahwa Anda menghormati pendapat mereka, bahkan jika kamu tidak setuju. 2. Hindari saling menyalahkan. Ketika kamu merasa diserang dan terus menyerang, bahkan mempertanyakan karakter atau kecerdasan orang lain, kamu tidak bisa benar-benar menang dengan cara seperti itu. Hindari menyalahkan orang lain. Ciptakan suasana saling menghormati. Suasana yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan diri mereka dengan aman. Biarkan orang lain menyatakan dan menjelaskan sudut pandang mereka tanpa melancarkan serangan. 3. Dengarkan secara aktif. Mungkin cara terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah dengan benar-benar mendengarkan. Anda ingin mengekspresikan diri, jadi biarkan orang lain mengekspresikan diri mereka, alih-alih mendengarkan hanya untuk menemukan kelemahan. Dalam merumuskan argumen tandingan saat mereka berbicara, dengarkan apa yang mereka katakan. Anda mungkin menemukan bahwa Anda tidak benar-benar memahami maksud yang sebenarnya disampaikan orang lain. Anda mungkin menemukan titik temu dalam hal apapun, dan mereka akan menghormati Anda karena mendengarkan. 4. Memulai pernyataan dengan sopan. Ketika Anda memulai pernyataan dengan menuding orang lain, ini sebenarnya menunjukkan kelemahan Anda. Pendapat Anda harus berdasarkan pada kelebihannya sendiri dan tidak bergantung pada kekurangan orang lain. Jika Anda berpikir orang lain tidak mengizinkan Anda mengekspresikan diri, beritahu mereka bagaimana pengaruhnya terhadap Anda. Saya merasa seperti saya tidak dipahami. Ini jauh lebih tidak konfrontatif daripada Anda tidak mendengarkan. Pernyataan pertama berkaitan dengan diri Anda sendiri. Yang kedua ditujukan pada orang lain dan ditakdirkan untuk membuat mereka bersikap defensif. Ini bisa membuat perbedaan besar dalam percakapan. Pernyataan-pernyataan seperti ini memberi orang lain kesempatan untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali perilakunya. Ini bisa menimbulkan suasana saling menghormati. 5. Menjinakkan emosi Anda. Berbicara dalam kemarahan atau frustasi adalah strategi yang buruk untuk menyelesaikan konflik. Ketika Anda sedang emosi, pemikiran rasional Anda tertutup, dan Anda tidak dapat merumuskan hasil yang dapat diterima. Jangan melampiaskan emosi Anda pada orang lain. Tunggu sampai kamu tenang, sehingga kamu bisa mendiskusikan segala sesuatunya dengan cara yang wajar. Buatlah ulat jika kamu mau, tetapi lakukanlah sebelum kamu berbicara dengan mereka ketika kamu tenang dan rasional.
kamu dapat menyampaikan pendapatmu dengan lebih baik dan kamu terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. 6. Menunjukkan bahwa Anda dapat berkompromi tergantung pada situasi. Beberapa pendekatan dalam manajemen konflik mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain. Terkadang bersikap akomodatif dan menghindari konflik adalah langkah terbaik, terutama jika Anda tidak terlalu peduli dengan satu atau lain hal. Strategi bersaing mungkin lebih berguna ketika Anda harus mengambil suatu keputusan dan perlu menegaskan diri sendiri dalam sebagian besar konflik. Namun satu-satunya cara untuk mencapai suatu resolusi adalah melalui kompromi. Anda harus mencapai kesepakatan yang dapat diterima agar dapat bergerak maju. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu tidak harus selalu memaksakan jalanmu sendiri. Meskipun kamu masih berpikir kamu benar, orang lain akan menghargai kamu karena telah memberikan solusi sebelum harga dirimu. 7. Jangan menjelek-jelekkan seseorang kepada orang lain kecuali kamu benar-benar membutuhkannya. Kamu tidak boleh menyebarkannya seputar detail konflik yang Anda alami dengan seseorang. Anda hanya akan membuat mereka merasa dikhianati dan satu-satunya cara mereka dapat membela diri adalah dengan menjelek-jelekan Anda. Hal ini tidak membuat Anda terlihat baik. Ada cara lain untuk melampiaskan kemarahan atau frustasi selain berbicara dengan seseorang. Pergi, jika Anda hanya harus melakukan itu, lakukan di depan cermin. Tuliskan atau berbicara dengan seseorang yang tidak tahu. Siapa yang Anda bicarakan tentang kepercayaan dan rasa hormat sangat penting untuk menyelesaikan konflik. 8. Jangan tersinggung. Anda cenderung menganggap pendapat atau tindakan seseorang sebagai cerminan langsung sehingga seseorang bersikap defensif. Namun ketika seseorang tidak setuju dengan pendapat Anda atau mengkritik kinerja Anda, jangan anggap itu sebagai serangan terhadap Anda. Secara pribadi, seseorang mungkin menganggap pendapat Anda salah, atau kinerja Anda dapat bertahan dalam perbaikan. Tetapi itu tidak berarti mereka menganggap Anda adalah orang yang buruk, mereka bahkan mungkin ada benarnya. Sadarilah bahwa jika Anda dapat membedakan antara apa yang mereka kritik dalam diri Anda secara pribadi, maka akan lebih mudah untuk menghindari konflik pribadi atau menyelesaikan perbedaan dalam diri Anda. Cara yang dapat diterima oleh semua orang yang berkepentingan. 9. Memperhatikan komunikasi nonverbal. Menghadapi konflik secara langsung bukanlah keahlian semua orang. Beberapa orang lebih suka mengakomodasi atau bahkan menghindari konflik bila memungkinkan. Mereka merasa tidak nyaman dengan konflik dan lebih suka mengatakan atau melakukan apa saja untuk menghindarkan diri mereka dari situasi yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan emosional karena mereka tidak jujur kepada Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya sampai hal ini terjadi, jadi jangan hanya mempercayai kata-kata orang. Waspadai komunikasi nonverbal yang mengkhianati emosi seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan nada suara. Seharusnya tidak terlalu meyakinkan. Jika mereka menghela nafas mengalihkan pandangan, atau gelisah, jika Anda belajar memperhatikan isyarat ini, Anda akan merasakan ketika kata-kata mereka tidak sesuai dengan perasaan mereka. Maka Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mendorong mereka agar lebih jujur kepada Anda. 10. Tahu kapan harus meminta maaf dan memaafkan. Memberi tahu seseorang bahwa saya minta maaf. Ini akan menjadi sangat sulit, terutama jika Anda merasa tidak perlu meminta maaf dan jika seseorang telah menyakiti Anda, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Anda mungkin akan merasa sangat kesal, sehingga Anda belum mau memaafkannya. Anda harus mempertimbangkan bahwa menyelesaikan konflik seringkali lebih baik daripada menjaga harga diri Anda. Orang-orang melakukan kesalahan, dan sama seperti Anda, mungkin kesulitan mengakuinya. Jika Anda bisa mengesampingkan kebencian Anda dan memaafkannya, Anda bisa memberi jalan bagi hubungan yang lebih baik dengan mereka
kebencian adalah investasi waktu dan energi yang buruk. 11. Fokus pada masa kini, bukan masa lalu. Ketika Anda berkonflik dengan seseorang, hal itu bisa mulai bersifat pribadi. Anda mungkin mulai mengingat konflik-konflik lain yang pernah Anda alami dengannya di masa lalu, dan Anda mungkin merasa kesal bahkan mengungkitnya untuk menyerangnya. Meskipun hal tersebut mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Salah satu cara untuk menghindari hal ini adalah dengan menggunakan aturan 48 jam. Jika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang mengganggu Anda, sampaikan hal tersebut kepada mereka di dalam 48 jam. Jika kamu tidak membiarkannya begitu saja, jangan jadikan konflik masa lalu sebagai senjata ketika kamu terlibat dalam konflik yang baru. Orang lain akan membencimu karena melakukan hal tersebut, dan itu hanya akan membuat kamu semakin sulit untuk mencapai angka penyelesaian. 12. Gunakan humor. Ketika humor yang tepat adalah teknik yang bagus untuk menghilangkan ketegangan. Sulit untuk merasa kesal saat Anda tertawa, tetapi Anda harus berhati-hati. Anda harus menghindari humor yang dapat menyinggung lawan bicara Anda atau mengolok-olok posisinya atau hal lain yang dapat membuat mereka marah. Mungkin sensitif terhadap mereka, waspadai selera humor orang lain. Beberapa orang bisa menerima lelucon, tetapi yang lain tidak bisa. Menggunakan humor hanya sebagai cara untuk meredakan ketegangan dan memusatkan perhatian. Setidaknya untuk sementara, pada sesuatu selain subjek konflik, mencela humor mengolok-olok diri sendiri adalah salah satu metode untuk mencapai hal ini. Ucapan lucu yang tepat waktu mungkin diperlukan untuk menenangkan emosi dan membuat semua pihak yang terlibat lebih mudah menerima resolusi praktis. 13. Ingat pentingnya hubungan. Pada saat tertentu topik pertikaian mungkin tampak seperti konflik yang sangat penting, namun muncul terus-menerus dan hampir selalu bersifat sementara. Solusi hampir selalu ditemukan. Ingat, hubungan biasanya bertahan baik atau buruk bersikeras pada sudut pandang Anda. Jarang sebanding dengan kerugian kehilangan teman atau memperburuk hubungan apapun, karena konflik cenderung memudar. Tetapi orang-orang biasanya tetap bertahan bagaimana mereka memandang Anda. Memikirkan betapa pentingnya subjek diskusi bagi Anda dibandingkan dengan hubungan yang Anda miliki dengan pesaing. Pastikan Anda mempertimbangkan keuntungan dari kemenangan. Dibandingkan dengan apa yang mereka bisa untuk menjaga hubungan baik, akan lebih memungkinkan Anda menyelesaikan konflik di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana Anda menangani konflik? Apakah Anda menggunakan salah satu dari strategi ini? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain. Juga terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.